Nah, bagaimana tuh Kak rasanya menjadi sopir ambulans? Rasanya campur aduk. Kalau saya lihat, ya ampun, rasa takut iya, eh, Milenial, jumpa lagi dalam acara Ngobrol Asik by IDN Times. Seperti biasa, setiap minggunya kita akan ngobrol bareng bersama tokoh-tokoh inspiratif. Dan kali ini kita akan ngobrol asik bareng Ika Dewi Maharani. Ini adalah salah satu relawan tenaga medis COVID-19. Nah, Ika ini di sini berperan sebagai perawat sekaligus sopir ambulans pasien COVID-19. Nah, mau tahu lebih dalam lagi mengenai Ika? Yuk, kita tunggu. Kita ajak Ikanya dulu untuk bergabung ya. Oke. Nah, Sobat Millennials, ini dia Ika Dewi Maharini, salah satu relawan tenaga medis pasien COVID-19. Nah, Kak Ika ini selain sebagai perawat, dia juga berperan sebagai sopir ambulans. Halo? Udah aman ya Kak halo, Ika ya? aman. Oke. Ini Sebelum Sebelumnya salam kenal Kak Ika, nama aku Axel dan kita akan ngobrol asik aja beberapa menit ke depan. Kita pengen tahu lebih jauh kisah Kak Ika ini sebagai perawat sekaligus sopir ambulans pasien COVID-19. Nah, Kak Ika kalau boleh tahu hari ini ngapain aja nih? Apa masih bertugas atau gimana? masih bertugas. Untuk tadi ada kegiatan di Wisma Atlet. Kita para relawan seluruh Indonesia berkumpul untuk deklarasi, eh, memberi semangat pada kita dan kita dites rapid lagi. Begitu. Oh, baik. Dan baru Tadi selesai. acaranya, iya baru selesai. Oke, makasih banget loh Kak Ika masih mau menyempatkan diri mau ngobrol bareng IDN Times. Nah, Kak Ika, kalau boleh tahu nih ya, Kak Ika ini sejak kapan sih bergabung menjadi salah satu relawan tenaga medis COVID-19? Kurang lebih kalau sekarang udah ada uh, 1 minggu lebih, udah hampir 2 minggu saya bergabung di perawat ambulan relawan. Oh, perawatan relawan. Apa sih Kak, kalau boleh tahu yang memotivasi Kak Ika ini mau bergabung sebagai relawan tenaga medis? Jadi motivasi saya untuk ikut jadi relawan ini, uh, saya sebagai perawat sekaligus bisa menyetir dengan basic yang saya punya, kan dibutuhkan untuk beberapa skill. Nah, saya mempunyai skill keduanya karena dibutuhkan juga untuk di Jakarta kan angka COVID begitu tinggi. Pusatnya kan di Jakarta. Nah, di sini untuk untuk transportnya ke sangat amat membutuhkan ambulan dan dikhususkan untuk ambulan khusus COVID. Jadi dibutuhkan perawat ambulan sekaligus untuk supirnya juga. Jadi kita merangkap double job seperti itu. Oh, itu berarti memang kakak sendiri yang mau menjadi sopir ambulans atau gimana? Mekanismenya gimana tuh Kak sampai kakak bisa bergabung jadi relawan tenaga medis ini? Jadi pertama-tama kita dari basic. Kalau saya tamatan di 3, saya sudah kuliah di 3 sudah tamat, lalu mempunyai sertifikat kalau kelulusan seperti itu. Jadi kalau di kita itu bahasanya STR, surat registrasi sebagai perawat bisa memegang pasien seperti itu. Nah, setelah saya lulus di 3, saya bekerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit. Setelah itu saya resign, melanjutkan sekolah lagi ke jenjang S1.
Nah, ini saya Baik. dari sini saya setelah menyelesaikan sidang saya S1, menunggu waktu wisuda di bulan September, saya memutuskan untuk jadi relawan. Dari situ saya mendaftarkan diri menjadi relawan dan saya memilih untuk relawan perawat ambulan karena basic yang saya punya, saya perawat, saya bisa menyetir dan saya ingin terjun di sini. Dari proses rekrutmennya itu nggak semata-mata kita perawat, saya bisa menyetir, tidak. Mempunyai seperti apa, kita diwawancara, kita diseleksi oleh pihak Jakarta gitu. Jadi tidak semuanya mempunyai seleksi yang banyak. Jadi ada pengalaman juga yang dilihat. Dari situ setelah saya lolos seleksi, saya ditelepon diterima dan berangkat dari Surabaya menuju Jakarta. Dari situ motivasi saya karena keinginan saya perawat, saya juga bisa menyetir. Jadi saya coba untuk melayani. Dilihat lagi saya dengan kemampuan yang saya punya, saya yakin dan percaya bahwa saya bisa menangani pasien di bidang ambulan ini. Seperti itu. Nah, bagaimana tuh Kak rasanya menjadi sopir ambulans? Rasanya campur aduk. Kalau saya lihat, ya ampun, rasa takut iya. Dari awal dari takutnya sendiri. Takut apa kita lihat? Yang kita bawa bukan pasien biasa. Yang kita bawa pasien COVID dan kita lihat sendiri COVID itu adalah penyakit sebangsa virus yang kita nggak bisa lihat kan dan nggak bisa kita raba juga. Di situ juga saya takut. Tapi di sisi lain rasanya ingin melayani juga dan saya percaya kalau saya melayani, kalau Tuhan bersama kita, kita pasti akan terlindungi. Kita pasrah saja. Tapi gitu, di samping kita berdoa, di samping kita berpasrah pada Tuhan, kita juga harus membekali diri kita terhadap APD. Kita harus taat pada SOP, kita harus berpakaian APD yang lengkap sehingga kita mengamankan diri, setelah itu mengamankan lingkungan. Begitu. Wah, berarti termasuk pasien juga. Oke. Wah, jadi berarti pasien aman juga. Halo, koneksinya terganggu lagi. Halo? Sudah. Halo Kak. Oh, oke. Sudah. Nah, itu Kakak pernah takut nggak sih Kak tertular sama mereka? Maksudnya pasien COVID-19 ini. Rasa takut pasti ada. Semua orang, apalagi kita di jalanannya. Saya yang langsung bertemu sama pasien sendiri yang jelas-jelas pasien yang saya rawat, pasien yang saya bawa, saya rujuk semuanya positif COVID. Dari hasil swab dan lain-lain, semuanya positif. Kalau tidak positif, tidak bisa masuk ke ambulan kami. Jadi takut ada, tapi kita lihat lagi, kita harus membekali diri kita untuk APD, harus safety, untuk SOP kita harus jalani. Jadi tidak bisa asal-asal kita pakai baju begitu, tidak. Setelah itu kan kita setelah merujuk pasien ke tempat rumah sakit rujukan, setelah itu kita didekontaminasi. Mobil belakang, mobil sopir juga didekon juga. Setelah itu diri kita juga semuanya didekon. Kita mandi, keramas, semua yang peralatan APD kita sekali pakai langsung buang. Begitu. Habis itu kita mandi, keramas, semua bahan baju juga ganti lagi. Seperti itu. Satu kali pasien, satu kali dekon. Jadi kalau kita sehari dapat 2 pasien, jadi 2 kali dekon, 2 kali mandi, 2 kali keramas, seperti itu. Habis itu pulang ke rumah juga tetap mandi, tetap keramas, gitu. Jadi bisa
2 kali mandi terus-terusan keramas, terus-terusan mandi gitu. Kalau boleh tahu Kak, biasanya tuh dalam satu hari bisa mengantar atau merujuk berapa pasien Kak? Kalau saya maksimal 2 karena dari eh, tempat saya standby itu di Rumah Sakit UI Depok, sedangkan hanya saya mengcover wilayah Rumah Sakit UI, tapi atau enggak wilayah Depok, tapi saya juga mengcover daerah Jabodetabek. Jadi untuk seluruh Jabodetabek semua ada rujukan di rumah sakit. Salah satu rumah sakit misalnya yang seperti pasien saya sebelumnya ada di salah satu rumah sakit di Pondok Bambu. Itu mau rujuk ke Wisma Atlet. Nah, saya dari UI ditugaskan untuk merujuk. Jadi saya dari UI Depok berangkat ke Pondok Bambu, habis itu saya ke Wisma Atlet. Habis dari Wisma Atlet saya balik lagi ke Depok. Nah, dari itu kan memerlukan waktu, jadi sampai sore menjelang maghrib saya baru sampai ke Depok. Habis itu standby kita pulihkan lagi, kita harus makan lagi, kita harus persiapkan diri lagi. Jadi maksimal kalau tergantung jaraknya sih, kalau dari kita sendiri dengan standby di Depok itu maksimal 2. Wah, itu 2 Kakak dalam sendiri, 12 jam. Kita dinas wow, begitu. waduh, terkuras banget dong itu tenaganya Kak. Gimana dong itu Kak caranya biar Kakak tetap semangat tuh? Pasti kan, pasti letih, pasti kadang, aduh capek banget, tapi banyak banget pasien yang harus kita layani. Gimana tuh caranya agar Kakak biar tetap semangat? Kalau dari saya tetap yang pertama yang bikin semangat saya adalah support dari orang tua sendiri. Nah, pagi-pagi mama pasti langsung telepon sebelum saya dinas atau enggak membuka mata buat bangun tidur pasti mama langsung kayak absen. Oh, Ran, oke. absen pagi, absen malam sebelum tidur begitu. Jadi buat saya semangat, tenang Ran, kamu pasti bisa. Kamu pasti kuat, harus kuat. Jangan lupa makan. Jadi saya selalu diingatkan. Setelah itu support dari orang tua yang bikin kita jadi semangat. Selanjutnya dari kita sendiri harus makan yang teratur, minum susu, minum multivitamin. Nah, seperti itu. Jadi buat penguat diri kita sendiri. Oh. Kalau boleh tahu Kak, respon keluarga Kakak waktu itu ketika tahu kalau Kakak mau bergabung jadi relawan tuh gimana tuh Kak respon mereka? Waduh, koneksinya terganggu kembali. Sudah. Halo Kak. Halo? Iya, sudah. Tadi pertanyaannya boleh diulang? Oh ya, tadi ini Kak, respon keluarga Kakak tuh gimana tuh? Ketika tahu kalau Kak Ika harus bergabung menjadi relawan tenaga medis. Awalnya sih dari orang tua, khususnya mama ya. Saya yang paling dekat sama mama, kayak kakak beradik. Itu nggak kasih restu sama sekali. Jadi saya daftar sampai saya diterima, sampai saya disuruh berangkat baru saya calling mama. Ma, aku mau berangkat besok, aku mau beli tiket sekarang. Mama bilang, yang benar kamu, ke Jakarta itu sarangnya COVID, kamu tahu kan di situ? Ya tahu mas, tapi tetap kan, aku kan perawat, aku harus melayani. Aku bisa nyetir juga, jadi yang dibutuhkan di ambulan, di ambulan. Ya udah lama nggak apa-apa. Kan aku punya kemampuan, jadi aku harus melayani. Akhirnya aku juga jelasin nggak asal-asal jadi relawan, turut langsung terjun ke pasien gitu nggak. Jadi aku jelasin alurnya mulai dari APD itu semuanya kita pakai APD lengkap, terus kita juga dibekali SOP. Jadi kalau Tuhan mengendaki dan Tuhan lindungi pasti kita bakal terlindungi. Tuhan pasti jamah. Jadi aku bisa. Amin. Jadi mama akhirnya ya sudahlah, kalau emang itu jalanmu ya sudah mama ikutin kamu buat.
Sinyalnya agak terganggu ya, Kak. Halo? Oh, ya sudah. Kak Ika, Ya, kedengeran ya? Aman ya? Halo? kedengeran. Itu gimana sih, Kak? Pakai shift juga kah atau gimana tuh? Awalnya waktu aku ini kan baru kan, udah mulai jalan 2 minggu. Waktu minggu pertama kemarin itu shiftnya pagi-pagi lepas libur. Nah kadang pagi malam lepas libur. Tapi kalau sekarang pagi lepas, tapi jamnya tetap per 12 jam begitu. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi kalau ada pasien jam sama mama kita ada kabar callingan jam 8 pasien dirujuk gitu. Jadi kita prepare jam 7. Tetap walaupun kita jam kerja jam 9, kalau ada pasien jam 8 kita tetap harus layani. Jadi sebangsa on call gitu. Harus selalu standby ya berarti Kak ya? Iya, harus standby. Aduh. Kak Ika, pernah nggak sih sampai di satu titik kakak mengeluh gitu kayak, aduh capek banget nih menjadi relawan, pengen deh berhenti gitu. Pernah nggak sih sampai kayak gitu Kak? Puji Tuhan ya sampai saat ini saya tetap semangat berkat dukungan dari mama. Saya terus harus melayani sebisa saya, semampu saya akan terus melayani begitu. Kalau titik jenuh, biasanya kalau jenuh ya udah peralihannya ke musik, terus nonton YouTube biar nggak bosen kan. Jadi habis itu teleponan sama mama. Jadi balik lagi curhat ke mama, terus mama kasih pengertian, terus kita jadi semangat lagi gitu. Seperti itu. Kalau jenuh ya pasti jenuh, tapi untuk saat ini enggak. Terus dari rekan kerja juga tim-tim saya yang lain, saya kan di rumah sakit UI. Nah kita ada dibagi dari rumah sakit Sahabatan, ada yang standby di Wisma Atlet maupun di Cempaka Putih seperti itu. Nah itu kita sering calling, saling mengingatkan. Jangan lupa kita makan dulu sebelum bertempur begitu. Jadi kita semangat untuk bertempur. Terus wah aku udah dapat satu pasien nih, lu udah belum? Oh tenang. Jadi seperti itu menguatkan satu sama lain gitu. Timnya enak, saya enjoy jadi dari situ. Kalau kita kerja, kalau timnya nggak enak, kan bukan jadi semangat. Kalau ini timnya saya, walaupun saya di sini dalam satu tim ceweknya cuma ada 2 dan saya salah satunya yang driver sendiri. Itu ya gitu, banyakan kan cowok. Jadi bergaul aja dan merasakan yang biasanya di ruangan banyakan cewek, ini di jalanan banyakan cowok ya pengalaman lagi, buka lagi wawasan dan enak gaul sama mereka ternyata ya. Gitu. Gak beda jauh sama cewek-cewek juga, banyak ngobrol juga sama mereka, asik juga. Ada 2 pilihan, kakak lebih memilih menjadi sebagai sopir ambulans atau perawat? Saya milih dua-duanya karena yang dibutuhkan sekarang bukan hanya saya tahu saya sebagai sopir ambulan, tapi saya juga perawat. Jadi yang dibutuhkan waktu relawan itu perawat sekaligus driver ambulan. Jadi istilahnya saat kita mengendarai, saat kita merujuk pasien, kita juga operan ke rumah sakitnya. Pasien ini udah terpasang apa-apa. Kalau hanya berpaku untuk supir, kan dia nggak tahu ini pasien diagnosanya ini, obatnya ini, gejalanya ini atau enggak, apa yang harus dilakukan kalau pasiennya seperti ini. Kan itu harus basicnya perawat. Jadi ini adalah istilahnya perawat khusus ambulan begitu. Jadi perawat yang khusus ambulan yang bisa menyetir seperti itu. Jadi kita kayak ya nyambung gitu. Jadi kita bawa mobil,
juga kita juga merawat pasien yang di belakang kita. Sebelum kita rujuk itu, kita ambil pasien itu di rumah sakit, kita harus tahu juga apa yang diberikan pasiennya, udah dapat terapi apa aja, terus apa yang dilakukan. Jadi seperti itu, foto atau enggak, hasil lab berapa juga. Jadi kita sebangsa perawat juga double. Habis itu mengantarkan pasien ke rumah sakit tujuan juga kita yang operan. Jadi sama aja dirangkap gitu loh. Ya supir, ya perawat juga. Seperti itu. Baik, sangat luar biasa Kak Ika. Kak Ika, jika nantinya COVID-19 benar-benar hilang nih Kak, hal pertama apa yang bakal Kakak, atau hal apa sih yang pengen bener-bener Kakak lakuin? Mau karaokean bareng teman-teman. Wah, Soalnya kan tempat hiburan kan nggak boleh sosial, nggak boleh kumpul. Terus tempat hiburan kayak bioskop, mall itu, terus nyanyi-nyanyi bareng sama teman-teman itu kan nggak boleh. iya, Kalau betul sekarang sekali ini Kak. pengen puaskan sama teman-teman gitu, teman-teman udah pada, ayo kapan kita kumpul, tenang masih ada COVID, jangan dulu, stay at home, jadi gitu. Wah, Jadi, kalau COVID ini berakhir kita pengen bareng-bareng lagi gitu. semoga benar-benar COVID benar-benar bisa hilang dan kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan lagi ya Kak. Kak, terakhir nih, pertanyaan terakhir, karena mungkin waktunya terbatas. Ada nggak pesan mungkin untuk semua teman-teman relawan atau millennials agar tetap semangat selama wabah COVID masih mewabah? Pesan saya, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, maupun belajar juga di rumah. Kita harus mengorbankan semuanya, harus di rumah, nggak usah keluar ke rumah, nggak usah keluar rumah begitu. Terus soalnya yang saya lihat di jalanan banyak orang yang masih tetap beraktivitas di luar, nongkrong di luar. Kalau di Jakarta dan sekitarnya kan masih udah diterapkan PSBB. Nah, tapi yang saya lihat kalau di jalan-jalan tikus seperti itu kan masih banyak orang nongkrong, masih banyak orang ngebakso gitu, masih banyak orang yang berkumpul gitu. Jadi saya lihat kalau kayak gini terus mah COVID mah nggak bakal berakhir gitu. Jadi saya minta untuk orang-orang dengan kesadarannya, untuk marilah kita cegah ini COVID dengan kita juga mengkontribusikan kita untuk tetap di rumah seperti itu. Dan untuk teman-teman sejawat saya, khususnya untuk organisasi saya HIPGABI, Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia, tetap semangat, kita harus tetap melayani. Kita sebagai perawat ambulan merujuk pasien dari ujung ke ujung Jabodetabek, kita harus tetap semangat karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan setelah itu untuk para perawat, para tenaga medis lainnya untuk bekerja di rumah sakit, saya harap kalian tetap semangat karena kita adalah relawan, kita adalah petugas tim medis, kita adalah garda terdepan untuk saat ini. Dengan bantuan kita, dengan sentuhan kita, kalau kita melayani dengan tulus, kita yakin dan percaya pasti Tuhan akan lindungi kita. Walaupun virus itu tidak terlihat, tapi kita yakin kita dapat memerangi COVID ini dan negara kita bakal pulih lagi, kita dapat berkecengkrama lagi, hidup normal lagi, seperti sebelum ada COVID, seperti itu. Amin. Tetap semangat semuanya. Betul. Jadi tetap semangat dan selama COVID-19 semuanya kalau bisa stay at home agar COVID-19 bisa diredam. Oke, Kak Ika, terima kasih banget atas kesempatannya. Semoga Kak Ika tetap sehat dan tetap semangat menjadi garda terdepan untuk mencegah penularan COVID-19. Ya. Terima kasih Kak, senang bisa berbagi.
Siap. Sampai jumpa di lain kesempatan.